Di video kali ini, kita masih membahas soal Sades. Kemarin kita baru aja bahas TWS dari Sades, Win 200, yang cukup worth it di harga 400 ribuan. Dan ya, mungkin kalian nggak suka yang TWS ya, yang wireless gitu atau yang kecil. Mungkin kalian ini butuhnya. Sebuah headset gaming multi-platform yang gua pas udah nyobain sih ini cukup worth it ya untuk didapatkan. Dan ya, langsung aja kita mulai videonya. So, this is Sades S Power, sebuah headset gaming multi-platform dari Sades yang bisa dikatakan ini cukup baru. Sebenarnya, ini udah keluar dari beberapa bulan yang lalu ya, tapi pada saat itu warna yang ditawarkan hanya satu aja, atau tepatnya dua, yaitu warna biru merah, yang dimana ini menerapkan warna dari Nintendo Switch. Dan kemarin, Sades baru aja merilis varian warna yang baru, yang lebih universal, yaitu warna Classic Black dan juga Lovely Pink. Dan yang gue pegang sekarang adalah warna Classic Black. Nah, untuk harganya, ini dibanderol di harga Rp420.000. Dan di sini kita akan mendapatkan headsetnya itu sendiri, lalu ada mic, splitter cable, stiker, dan juga kertas-kertas lainnya. Alright, untuk desainnya sendiri, ini terlihat simple dan juga clean, tapi tidak menghilangkan bahwa ini adalah sebuah headset gaming. Pada drivernya, ini terdapat aksen garis potong yang menampilkan kesan futuristik pada Sades S Power ini. Lalu terdapat logo font Sades pada earpad, dan nama dari headset ini pada single headbandnya. Dan tidak ada logo dari serigalanya, selebihnya sih ini clean banget. Gue pribadi suka sama yang kayak gini. Nah, Sades S Power ini menawarkan dirinya itu mudah dibawa-bawa. Earpadnya ini bisa diputar 90 derajat, dan juga ini bisa dilipat alias foldable. Jadi ditaruh di tas yang cukup compact pun ini masih masuk dan masih muat. Nah, pada earpad sebelah kirinya terdapat volume wheel dan juga switch untuk on off mic. Dan ngomongin soal mic-nya ini bagus banget karena detachable. So, seperti inilah kualitas suara yang dihasilkan oleh mikrofon dari Sades S Power. Untuk kualitas suaranya sendiri ini lumayan oke untuk voice chat di in-game atau mungkin di Discord. Dan kalau gue lihat di Audacity, soundwave-nya ini nggak terlalu melengking jauh ke atas, jadi di standar aja dan cukup padat, dan ya itu lumayan oke sih menurut gua. Untuk plosive ya, tes aja ya langsung ya. Pineapple apple pen, dan kayaknya ini juga nggak plosive, dan ini kan mau apa sih namanya, ini tuh omnidirectional. Jadi kita lihat dulu apakah suara AC dari atas ini masuk. Kayaknya sih masuk ya, dilihat dari soundwave-nya sih ini lumayan masuk. Tapi ya menurut gue sih untuk kualitas suaranya ini udah lumayan oke banget. Dan ya itulah dia kualitas suara dari mikrofon dari Sades S Power. Lalu untuk kabelnya ini udah lumayan bagus ya, braided, dan ini lumayan tipis. Gue pribadi suka yang kayak gini karena ini nggak bakal ngebebanin pas dipakai. Dan karena ini juga adalah headset gaming multi-platform, konektornya ini menggunakan jack 3,5 mm. Dan ya, secara desain sih gue pribadi suka banget ya sama desainnya, dan soal warnanya juga sebenarnya udah oke. Walaupun kalau gue harus memilih, gue akan lebih prefer ke warna yang biru merah, yang tema Nintendo Switch. Tapi kayaknya kalau harus milih itu ya, kayaknya itu headset agak nggak enak kalau harus dibawa keluar. Misalnya gue mau nongkrong di cafe dan gue pakai headset gaming dengan warna kayak gitu, kayaknya itu bakal mencolok banget ya, dan akan menarik perhatian orang-orang. Karena ya minimal pasti mereka bakal ngeliatin. Dan gue sih nggak suka ya kalau emang harus diliatin kayak gitu. Dan kayaknya yang warna Classic Black kayak gini lebih cocok untuk dibawa keluar. Tapi itu tergantung orang-orang lagi. Bisa jadi kalau emang mereka mau menarik perhatian ya mereka suka dengan yang warna Nintendo Switch. Karena menurut gue itu juga keren banget. Tapi ya, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian lebih suka dengan warna Nintendo Switch atau Classic Black? Kalau misalnya juga nanti harus dibawa keluar, kalian lebih prefer ke warna yang mana? Atau mungkin warna yang Lovely Pink? Kayaknya itu juga oke sih kalau harus dibawa keluar. Tapi ya coba kalian tuliskan aja nanti pendapat kalian di kolom komentar. Nah, ada satu hal yang sebenarnya sayang banget, karena headset gaming ini udah menawarkan diri untuk bisa dibawa-bawa. Tapi sayangnya kabelnya sendiri ini detachable atau nggak bisa dicopot pasang. Padahal, kalaupun bisa, itu kayaknya akan lebih oke lagi. Nggak apa-apa, nggak wireless. Yang penting bisa dicopot pasang aja, jadi untuk menyimpannya pun jauh lebih rapi. Dan yang gue sih berharap kedepannya Sades bakal menerapkan hal itu. Tapi, we will see. Oke, next soal build quality. Headset ini keseluruhan dari plastik, udah solid, dan bobot dari headset ini cukup ringan di 420 gram.
Tapi walaupun begitu, build quality dari headset gaming ini tuh agak gimana ya pas dipegang. Agak kayak murahan gitu. Dan kalau diketok-ketok gini malah kayak kerasa ringkih. Agak skeptical gue sebenarnya, karena masa dengan harga 400 ribuan, kita dapat build quality yang kayak gini. Apalagi untuk adjustment slidernya ini masih dari plastik. Ya, pemikiran itu sempat terlintas sebelum akhirnya ini gue pakai di kepala gue. Ini enak banget, earpadnya itu sangat lembut dan juga empuk. Dan untuk headbandnya ini juga pas, nggak menekan bagian atas kepala gue, karena juga ada terdapat bantalan. Dan di kepala gue yang besar ini sih, ini lumayan pas ya, walaupun untuk adjustmentnya harus gue rentangkan secara full. Nah yang terpenting adalah keseluruhan dari bagian telinga gue atau clampingnya ini tertutup dengan rapat dan nggak terlalu menekan. Jadi untuk cancelingnya ini juga udah mantap banget. Lalu earpadnya ini menggunakan bahan kain fiber kayaknya ya. Dan ini pun nyaman banget di kulit gua. Tapi waktu gua nontonin review dari Sadis S Power ini 2 bulan yang lalu, itu kayaknya earpadnya masih menggunakan bahan yang leather atau kulit. Dan kayaknya waktu mereka merilis warna baru, di bagian earpadnya juga diganti. Dan menurut gue ini keputusan yang bagus karena ini enak banget dan nggak bikin panas di telinga. Karena gue nggak expect ya, pernah pakai yang kain juga dulu dari sebuah headset gaming dan menurut gue itu nggak enak dan bikin panas di telinga gitu. Tapi pas pakai ini, gue bisa sampai 2 jam dan cuma gatal dikit aja yang dirasa. Yang artinya ini sebenarnya cukup nyaman untuk pemakaian waktu yang lumayan panjang. Oke, sebagai headset gaming multi-platform, Sadis S Power ini udah enak banget untuk gaming. Gue nyobain di game yang kompetitif ya, di PC dan juga yang di smartphone. 3D imagingnya ini bagus banget, detail suara yang diberikan akurat, dan environment yang ada di dalam game ini bisa gue rasakan dengan baik. Ini nggak pakai fitur 7.1 ya. Walaupun sound stagingnya ini kurang luas. Misalnya di sini suara dari step musuh itu benar-benar kerasa pas emang udah deket banget. Di satu sisi sih ini hal yang cukup baik ya, biar nggak kagetan terus pada akhirnya panik. Jadi sebenarnya suara itu hanya akan membantu sedikit, selebihnya sih refleks sama skill ya. Dan gue sendiri sih butuh penyesuaian cuman beberapa round aja. Habis itu udah bisa memanfaatkan kualitas suara dari headset gaming ini untuk minimal bisalah ngekill yang lumayan banyak. Sedangkan untuk mendengarkan musik, vokalnya ini yang dominan sih. Untuk bassnya sih lumayan oke ya, walaupun bisa dikatakan ini cukup standar. Untuk midnya cukup clear, dan treble-nya sih udah lumayan lah, nggak bikin perih di telinga. Jadi signature-nya ini cukup warm dan juga smooth, cocok untuk ngedengerin musik yang aransemennya ini lembut, seperti contohnya adalah jazz. Untuk yang EDM kayaknya sih agak kurang karena bass-nya juga ya standar-standar aja, nggak terlalu wah banget gitu. Itu sih di telinga gua ya. So ya mungkin segitu aja pembahasan mengenai Sadis S Power, sebuah headset gaming multi-platform yang lumayan worth it lah untuk harganya di 400 ribuan. Walaupun emang ada plus minusnya menurut gua dari soal build quality yaitu minusnya, tapi pas dipakai ya ini nyaman dan ringan, jadi itu adalah sebuah plusnya. Untuk kualitas suaranya pun juga ini untuk gaming enak, tapi untuk dengerin musik sih biasa aja. Tapi ya namanya juga headset gaming, memang lebih fokus ke bagian gamingnya aja. Dan ya bagaimana menurut kalian dengan Sadis S Power ini? Dan seperti yang gue tadi sebutin juga, kalian lebih suka yang warna apa? Yang tema Nintendo Switch atau warna classic black? Atau mungkin lovely pink? Coba kalian tuliskan aja pendapat kalian nanti di kolom komentar. So, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian gue yang mungkin kurang atau ya ada yang informasi salah, bisa kalian koreksi juga di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.